Hai semua, selamat datang di vlog channel aku. Perkenalkan, nama aku Citra Devi. Tapi nama YouTube aku itu adalah Keke Butet karena aku adalah sebelah Manado dan Batak. Nah, aku namain vlog aku itu Keke Butet. Nah, hari ini aku mau sharing ke kalian tentang aku dapetin A1 bahasa Jerman. Cara-caranya gimana selama aku belajar. Terus aku ujian di mana, YouTube channel yang mana aku belajarin. Nanti ya bakalan aku sharing di sini. Sertifikat A1 kalau kita udah dapet sertifikat itu contohnya seperti apa, nanti aku akan sharing ke kalian. Ini tentang level A1 bahasa Jerman. Nah, jadi kita sebagai orang pendatang di negara Jerman itu wajib memiliki level bahasa A1. Nah, untuk mendapatkan level A1 ini, syarat-syaratnya itu dikhususkan untuk yang menikah, untuk yang mau au pair, dan untuk mau yang belajar bahasa Jerman di sini, di Jerman. Itu adalah skill yang harus kita punya sebelum kita datang ke negara Jerman. Level A1 itu dipakai di mana? Dipakai sebenarnya untuk gimana kita bisa menggunakan ini untuk menjadi percakapan kita sehari-hari. Nah, kalau ada yang tanya, aku cara belajarnya gimana sih? Nah, jadi aku cara belajar bahasa Jerman itu tuh sebenarnya satu, aku kan ikut kursus. Terus kedua, aku belajar sendiri dengan referensi buku dan referensi dari YouTube, dari soal-soal yang ada di YouTube tentang A1. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk belajar soal-soal, aku latih-latih lagi soal-soal yang ada di YouTube tersebut. Nanti aku akan kasih link ke kalian di deskripsi aku yang mana aku belajar-belajar di YouTube tentang level A1 bahasa Jerman, terus soal-soal yang aku belajar tentang bahasa Jerman. Aku ujian bahasa Jerman itu ada 2 kali. Pertama, ujian bahasa Jerman di Goethe Jakarta. Yang kedua, aku ujian di Wisma Jerman Surabaya. Jakarta, aku itu nggak lolos. Aku belajarnya kursus hanya 1 bulan dan aku langsung nekat untuk cari peruntungan. Tetapi itu tidak maksimal dan tidak dijadikan contoh ya. Nah, kedua, karena aku nggak lulus di Goethe Jakarta, ambil ujian di Wisma Jerman Surabaya dan puji Tuhan aku lulus. Untuk tips belajar bahasa Jermannya sebenarnya sih agak tricky ya, karena aku kan belajarnya emang dari nol, tapi basicnya aku itu tuh aku kan udah pernah sempat kursus, jadi aku udah tahu cara untuk konjugasi dan beberapa step lainnya untuk bahasa Jermannya. Jadi aku tidak, untuk melanjutkan lagi aku tuh tidak terlalu susah karena aku udah dapat dasarnya dari aku kursus. Tapi buat aku untuk ujian, aku tuh penting banget buat kalian itu tetap harus fokus untuk belajar bahasa Jerman ini yang di level A1. Ini harus fokus banget karena untuk ujian bahasa Jerman itu tuh kita ada 4 tahap. Yang pertama itu kita ada Hören. Hören itu tuh mendengarkan. Kemudian kita ada Schreiben. Schreiben itu kan menulis. Terus kita ada Lesen. Lesen itu kita membaca. Terus ada Sprechen. Sprechen itu kita berbicara, yang mana kita itu diuji gimana caranya kita bisa memberikan pertanyaan kepada teman kita nanti di saat kita ujian, terus bagaimana kita menjawab pertanyaan dari teman tersebut. Dan itu memang kita harus mempersiapkan benar-benar pertanyaan apa yang wajib kita pertanyakan kepada teman kita pada saat kita ujian Sprechen, karena kebanyakan Sprechen ini tuh banyak yang gagal karena yang biasanya gagal itu adalah Hören dan Sprechen. Karena Sprechen ini itu adalah melihat kemampuan kita, karena ini benar-benar dinilai oleh pengujinya, bukan berdasarkan seberapa mampu kita dalam kertas. Itu tidak. Jadi kita diuji dan dinilai oleh pengujinya. Jadi seberapa mampu kita bisa berdiskusi dan kita bisa mengerti apa yang diberikan pertanyaan oleh teman kita. Jadi itu benar-benar agak, kita harus bisa sedikit ada effort yang lebih
untuk sprechen, karena di situ kita benar-benar dinilai bagaimana cara pengucapan kita tentang diri kita, tentang identitas diri kita, terus dan grammarnya, bagaimana kita menempatkan sesuatu itu, sesuatu yang mau kita tanyakan itu sesuai dengan grammar di bahasa Jermannya. Jadi itu dinilai ya. Nah, aku mau nunjukin ke kalian sertifikat bahasa Jerman level A1 itu yang kita dapetin itu seperti apa. Sertifikat level A1. Jadi di sini ada nih level A1, A2, B1, B2, C1, C2. Terus nanti kita akan dikasih hasilnya dari yang kita ujian ya, kayak Hören, kayak Lesen, Schreiben, Sprechen, itu akan dikasih tahu. Jadi kayak gini nih predikatnya, misalnya kan kayak good, sehr gut, befriedigend, ausreichend, nicht bestanden. Nih, aku punya jadi kayak gini nih. Jadi misalkan kayak mestinya nilai dari 59, dari 0 sampai 59 itu berarti nih bestanden, artinya kita nggak lulus. Terus kayak 69, 60 itu tuh cukup. Terus kayak 79, 70 itu tuh lumayan. Terus kayak 89, 80 itu bagus. Dan 190 sampai 100 itu sehr gut, artinya luar biasa atau sangat bagus. Jadi kalau di bahasa Jerman itu tuh ada beberapa predikat yang mana kita lulus apa nggak lulus, kita memuaskan atau nggak memadai, atau nggak bagus, terus sangat bagus. Jadi ada level-level tertentu, ada predikatnya dan ada keterangannya juga gimana kalau level bahasa yang kita kuasai, kita ujianin itu tuh bagus apa enggak. Terus jadi seperti itu ya kalau ujian bahasa Jerman, nanti sertifikatnya itu akan seperti ini. Jadi ada dia berdasarkan dari Goethe, karena logo Goethe seperti ini. Terus di sini juga ada. Jadi itu kalau dari Goethe ya. Kalau di Goethe penilaiannya itu dijumlahin semua, dijumlahin. Jadi total, misalkan standarnya kan ada 0 sampai 59 itu kan nih best standar, nggak lulus. Nah, kalau di tempat yang lain itu tuh enggak. Jadi dia misalkan kayak Hören standarnya 10. Nah, kamu cuma dapat 9, berarti kamu nggak lulus gitu tuh. Terus kayak Sprechennya harus 20. Ternyata kamu cuma 19, berarti kamu nggak lulus. Nah, bedanya di situ. Aku punya teman, dia pernah ujian juga, tapi karena dia nggak lulus di Sprechen karena dia masih kurang beberapa poin, akhirnya dia bisa ujian lagi, cuma bedanya hasilnya itu lebih lama. Nah, di Goethe biasanya hasil setelah kita ujian tuh biasanya sih 3 minggu itu udah hasilnya udah keluar gitu tuh. Jadi itu ya guys, pengalaman aku ujian bahasa Jerman. Terus apa-apa aja yang aku kerjain, berapa lama aku belajar bahasa Jerman, terus sertifikatnya seperti apa, terus predikatnya seperti apa, cara belajar aku seperti apa, semuanya. Jadi tinggal kalian yang nonton lagi. Terus nanti aku bakalan kasih linknya di deskripsi tempat di YouTube itu, yang mana aku belajar bahasa Jerman di situ, sama beberapa tips dari YouTuber itu bener-bener ampuh banget dan membantu banget di aku pas mau mendekati ujian. Dan dia itu tuh bener-bener sangat membantu banget ujian A1. Jadi di situ tuh full dengan tips-tips gimana caranya kita menjawab. Terus ada pertanyaan apa, kita gimana caranya ngejawab. Itu tuh bener-bener ampuh banget. Jadi kayak gitu ya guys. Oke, terima kasih. Terima kasih semua udah nontonin vlog aku. Jangan lupa di subscribe, di like. Aku lebih semangat lagi mau bikin vlog-vlog channel aku di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye bye.